Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seorang pengusaha besar ya, Pak Yusuf Hamka, yang berseteru dengan pemerintah karena Pak Yusuf Hamka bilang pemerintah berhutang kepada dia 800 miliar dan belum dibayar-bayar bertahun-tahun, dari Menteri Keuangan yang dulu sampai Menteri Keuangan yang sekarang ya, bahkan sudah ke Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto dilempar-lempar katanya gitu ya. Nah, sebagai catatan, Pak Yusuf Hamka ini senior saya ketika kami sama-sama di sekolah penabur ya. Ini Anda lihatlah fotonya ya, Pak Yusuf Hamka yang pakai kaos kuning, saya yang pakai kaos putih. Meskipun Pak Yusuf Hamka sekarang dia beragama Islam, kami tetap berteman ya. Itu Anda lihat foto saya mengacungkan 3 jari, itu artinya sila ketiga Indonesia, yaitu Persatuan Indonesia. Itu kami berfoto di masjid yang dia bangun, Masjid Baba Alun ya. Nah, jadi kita meskipun berbeda agama ya tetap saya bersahabat dengan Pak Yusuf Hamka. Nah, apa nih yang menarik dari Pak Yusuf Hamka? Nah, kita lihat dulu nih ya berita di Tempo nih, ini menarik ini, dalam sepekan ini viral nih ya. Jadi di sini di Tempo dikatakan Yusuf Hamka tagih utang 800 miliar ke pemerintah. Mahfud MD buka suara. Waduh, sampai Pak Mahfud buka suara. Ini berita dari Minggu ya, 11 Juni. Nah, di sini katanya Menko Polhukam akhirnya buka suara terkait pengusaha jalan tol Yusuf Hamka yang menagih utang pemerintah sebesar 800 miliar. Ternyata pemerintah berhutang kepada Yusuf Hamka, kira-kira begitu. Nah, tapi ketika Pak Mahfud MD ditanya, dia bilang, waduh, saya pelajari dulu ya, saya nggak tahu pemerintah punya utang sama dia, katanya ya. Oke, kemudian menurut Mahfud, apa yang dimaksud oleh Yusuf Hamka itu seperti halnya kontrak-kontrak biasa dan tinggal pembayaran, katanya ya. Nanti saya tanya ke Kementerian Keuangan lah, kata Pak Mahfud MD. Nah, yang menariknya, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, yaitu Justinus Prastowo, juga merespon pernyataan Yusuf Hamka. Prastowo mengatakan pembayaran tersebut adalah pengembalian dana deposito Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP yang ditempatkan di Bank Yama. Bank itu diketahui kolaps pada saat krisis 1998. Nah, kemudian Pak Prastowo ini bilang karena Bank Yama gitu ya, dan CMMP ini katanya ya dimiliki oleh Ibu Tutut Siti Hardianti Rukmana. Waktu itu kan CMMP bukan milik Pak Yusuf Hamka, milik Ibu Tutut Siti Hardianti Rukmana. Terakhir dibeli oleh Yusuf Hamka. Maka ketentuan penjaminan atas deposito itu katanya ya tidak mendapatkan penjaminan pemerintah. Wah, karena kan pemiliknya sama ya. Yang CMMP dimiliki oleh Ibu Tutut, sedangkan Bank Yama itu punya Ibu Tutut, maka tidak mendapat jaminan katanya ya. Tapi nanti kita lihat ada fakta yang menarik ini, dijungkir balikan. Wah, ini menarik, ini benar-benar menarik. Ini kasus paling menarik ya. Nah, itu kata Pak Prastowo. Sehingga permohonan pengembalian ditolak oleh BPPN. Nanti kita lihat ya, faktanya ternyata BPPN justru memerintahkan pemerintah harus bayar. Oh, ini menarik. Ini menarik banget ya. Makanya jangan di skip kalau video saya ya. Kita lihat sampai tuntas siapa yang menang nih. Astaga, ini bukan gara-gara Pak Yusuf Hamka senior saya ya. Tapi kalau sesuatu yang kebenaran ya harus diberitakan gitu ya. Kemudian di sini katanya CMMP ini waktu itu tidak menerima keputusan BPPN waktu itu dan mengajukan gugatan untuk memperoleh pengembalian deposito. Ya. Nah, tapi Pak Prastowo sendiri mengakui bahwa gugatan CMMP itu dikabulkan dan menghukum Menteri Keuangan pada waktu itu untuk mengembalikan deposito tersebut. Ya, meskipun demikian pembayaran deposito tersebut artinya ya pengadilan sudah menghukum ya pemerintah harus bayar gitu ya.
Pembayaran deposito itu bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Prastowo menjelaskan hakim berpendapat negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP. Nah, ini menarik ya. Ini kan bahasanya kan seperti gimana ya, kurang jelas. Tapi kita lihat keterangan Pak Mahfud yang benar-benar secara hukum jelas. Dengan demikian negara dihukum membayar dari APBN untuk mengembalikan deposito CMNP yang waktu itu disimpan di bank yang juga dimiliki oleh pemilik CMNP katanya ya. Nah, lebih jauh dia memaparkan permohonan pembayaran sudah direspon oleh Biro Advokasi Kemenq ya kepada lawyer yang ditunjuk oleh CMNP maupun pihak-pihak lain yang mengatasnamakan CMNP ya. Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan negara, kata Prastowo, ya dong karena negara harus bayar sekarang. Maka pelaksanaan putusan itu harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian. Tapi ini sudah bertahun-tahun dari menteri ganti menteri gitu ya, menarik ya. Untuk itu perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian, tapi sudah bertahun-tahun penelitinya gimana itu kan? Baik dari sisi kemampuan keuangan negara, ya harus mampu lah ya, dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara, maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran itu bla 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 lah gitu ya. Menarik ya? Nah, itu kata Tempo ya. Nah, kemudian Detik juga memberitakan ini, menarik nih. Nah, ini dia nih, skakmat ya. Yusuf Hamka tagih utang pemerintah. Pak Mahfud bilang apa? Sudah inkrah, segera dibayar. Jadi Pak Mahfud bilang, sudah inkrah. Inkrah artinya itu sudah keputusan tetap. Karena ini ternyata ditagihnya sudah bertahun-tahun dan naik banding dan segala macam. Sampai akhirnya di tingkat Mahkamah Agung, CMNP sudah dimenangkan. Dan sudah diperintahkan untuk dibayar. Jadi sebenarnya nggak perlu alasan lagi ini, itu, ini. Pak Mahfud juga setuju harus dibayar karena sudah inkrah. Nah, kita lihat nih beritanya ya. Akhirnya Pak Mahfud buka suara, dia bilang ya, Presiden Joko Widodo memberi arahan bahwa utang pemerintah ke pihak swasta atau rakyat yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah supaya dibayar. Mati deh. Oke? Presiden menyampaikan bahwa selama ini kalau rakyat atau swasta punya utang, kita tagih dengan disiplin. Tetapi kita juga harus konsekuen. Maksudnya pemerintah juga harus konsekuen. Kalau pemerintah punya hutang kepada swasta atau rakyat, harus juga membayar. Itu perintah presiden. Mati deh lo katanya. Nggak ngerti nih. Ini kata Pak Mahfud ya. Tegas juga nih Pak Mahfud ya. Pak Mahfud sendiri mendapat tugas dari Pak Jokowi untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Ya, itu sudah disampaikan pada rapat internal 23 Mei yang lalu. Tahun 2022 sudah dari 1 tahun yang lalu sudah diinstruksikan oleh Pak Presiden. Jadi, aduh, bingung deh. Ya. Bahkan sudah dikeluarkan keputusan Menko Polhukam tahun 63 tahun 2022 ya, yang isinya untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah. Jika sudah inkrah, sudah punya keputusan yang tetap yang tak bisa dirubah lagi, maka pemerintah harus membayar ya. Nah, oleh karena itu ada satu tim ya yang dibentuk bersama-sama dengan Menteri Keuangan, Kejaksaan, dan Kepolisian, termasuk dari Menkumham, ya. Nah, di situ diputuskan untuk membayar, ya. Mantap ini. Akhirnya dapat duit dah, Pak Yusuf Hamka Abalun, ya. Nah, di sini dikatakan Pak Mahfud siap bantu tagih hutang. Jadi Baba Alun, ya karena kan Yusuf Hamka seorang Tionghoa lah ya, walaupun dia Muslim gitu ya, maka dia masjidnya dikasih nama Masjid Baba Alun gitu ya. Wah, dia bikin masjid banyak gitu ya. Nah, di sini Mahfud minta agar Yusuf Hamka langsung menagih utang ke Kementerian Keuangan ya. Pak Mahfud mengatakan siap membantu jika diperlukan bantuan teknis soal pencairan uang itu. Silakan Pak Yusuf langsung datang ke Kementerian Keuangan. Wih, ya.
Misal dengan memo-memo yang diperlukan, kalau diperlukan, ya. Kemudian Mahfud menyebutkan utang pemerintah kepada Yusuf Hamka mungkin saja benar adanya. Nanti kita lihat ya, benar adanya maksudnya apa ya. Karena daftar utang yang dianalisis pemerintah banyak ya. Jadi kalau sudah ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah tetap, maka pemerintah harus membayar. Wih, gitu deh ya. Jadi di sini akhirnya Kementerian Keuangan katanya menghormati permintaan Yusuf Hamka. Dapat deh nih 800 miliar ya. Nah kali ini Pak Prastowo bilang akan menghormati keputusan itu. Ya. Padahal sebelumnya kan agak beda. Ntar kita lihat lagi, pernah Kementerian Keuangan bilang, oh justru Yusuf Hamka yang punya hutang ratusan miliar ke kami. Wah ini menarik, nanti kita kasih lihat ya. Oke, ya. Jadi singkat cerita, awalnya masalah ini adalah saat Krismon di tahun 97-98 ya. Waktu itu kan banyak bank yang bangkrut ya. CMNP yang waktu itu dimiliki oleh Ibu Tutut Siti Hardianti Rukmana memiliki deposito di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Tapi bank itu bangkrut ya. Nah karena itu kan nggak bisa dibayar. Tapi Bank Yama itu mendapatkan bantuan likuiditas yang harusnya CMNP itu dibayar. Nah pemerintah waktu itu mengklaim karena pemiliknya sama, ya nggak bisa dong. Tapi CMNP meskipun yang punya Ibu Tutut, tapi itu perusahaan terbuka, alias milik publik. Nah, masuk pengadilan, menang. Ya kalau sudah menang ya harus dibayar gitu aja singkatnya ya. Nah, ya kan? Iya, awalnya pemerintah bilang nggak bisa karena itu ada hubungan antara Bank Yama dengan CMNP. Tapi pengadilan akhirnya memutuskan, oh enggak, bayar. Oke? Nah, jadi di tahun 2012 setelah bertahun-tahun digugat ya, sampai PK, sampai tingkat Mahkamah Agung, sudah inkrah diputuskan ya. Tapi enggak dibayar-bayar sampai tahun 2015. Biset, bertahun-tahun. Sampai membengkak dengan bunganya menjadi 400 miliar pada waktu itu ya. Waktu itu pengadilan memerintahkan bayar bunganya sekalian. Akhirnya sampai tahun 2015 kalau dihitung jadi 400 miliar ya. Nah, di tahun yang sama itu juga, di tahun 2015, Pak Yusuf Hamka dipanggil Kementerian Keuangan, tepatnya oleh bagian hukum, yaitu Indra Surya. Dalam pertemuan itu, nah ini menarik ya, ini menarik. Kementerian Keuangan meminta diskon, artinya kan sudah ada tanggapan ya. Diskon dong, jangan 400 miliar, kira-kira begitu, atas kewajiban yang harus dibayar oleh pemerintah. Nah, pada waktu itu ternyata Pak Yusuf Hamka setuju permintaan diskon itu dengan janji pemerintah akan segera bayar dalam waktu 2 minggu. Oke lah, aku kasih diskon, tapi bayar ya dalam waktu 2 minggu. Ya, akhirnya setelah dikasih diskon jadi 170 miliar dan perjanjian ditandatangani, tapi enggak dibayar-bayar. Wah hebat nih Kementerian Keuangan ya. Baru saya tahu ini ya. Ini jelas beritanya. Tapi setelah 2 minggu setelah tanda tangan perjanjian, enggak dibayar sampai hari ini. Wih, berarti dari tahun 2015 ke 2023 8 tahun enggak dibayar. Ini hebat juga ya pemerintah kita ya. Saya prihatin loh ya. Pemerintah udah dinyatakan kalah, minta diskon, dikasih janji 2 minggu mau bayar, enggak bayar. Wih, buat apa kita punya pengadilan ya? Nah, oleh karena itu, sekarang Yusuf Hamka menyebut jika digabungkan dengan bunga selama 8 tahun, kan itu udah dikasih diskon kan nggak dibayar juga. Maka utang pemerintah sudah mencapai 800 miliar ya. Maka dari itu dia geram ya. Nah, katanya Pak Yusuf Hamka sudah menemui menteri-menteri termasuk yang ini nih, Menteri Ibu Sri Mulyani. Bu Sri, kasihan nih Pak Yusuf Hamka. Sampai juga ketemu Menko Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartarto yang juga lagi mau jadi capres atau cawapres nih ya. Tapi hasilnya nihil dia bilang. Dia merasa hanya diberikan janji saja. Makanya kesel dia ya. Aduh, nah
Yusuf Hamka juga sudah bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, tapi hasilnya dilempar lagi ke Kementerian Polhukam, ya. Katanya harus diverifikasi ulang. Gimana sih orang sudah inkrah mesti diverifikasi ulang gitu. Dan menariknya ternyata sudah dilempar ke Polhukam alias di bawahnya Pak Mahfud dong. 3 tahun di Polhukam juga nggak ada berita apa-apa. Kita didiemin. Makanya dia berteriak dah tuh. Baru didengar oleh Pak Yusuf Hamka. Kira-kira begitu ceritanya, ya. Gitu ceritanya. Nah, ada satu yang menarik ini ya dari CNBC. Nggak tahu CNBC yang salah atau memang beritanya begini nih. Kementerian Keuangan menurut CNBC bilang justru si MNP Yusuf Hamka yang utang ke pemerintah ratusan miliar. Cerita apa lagi nih? Lucu kan? Udah jelas inkrah pemerintah ngutang malah dibilang si MNP Yusuf Hamka utang ke pemerintah ratusan miliar. Astaga naga. Kita lihat nih beritanya. Jadi malah Yusuf Hamka di berita ini dituding, ya, Yusuf punya utang, ya. Oh, Kemenkyu awalnya bilang duduk permasalahannya komplek. Apanya komplek? Udah inkrah kok, ya kan? Masa dibilang lagi komplek dimundurin lagi gitu ya? Dan dikatakan bahwa si MNP sendiri masih punya utang ratusan miliar kepada pemerintah. Akhirnya ada satu berita lagi bilang Yusuf Hamka menantang Kementerian Keuangan. Kalau ada saya punya hutang sama pemerintah, saya ganti sekian triliun. Waduh, coba Kementerian Keuangan tunjukin dong Pak Yusuf Hamka punya hutang. Yang benar adalah negara yang punya hutang ke Pak Yusuf Hamka, tapi sudah bertahun-tahun nggak dibayar-bayar, ya. Nah, di sini katanya ya. Iya. Apa nih hutangnya? Coba nih saya lihat ya. Di sini katanya waktu itu banyak tuntutan kepada pemerintah sehingga harus dipastikan terlebih dahulu duduk perkara secara lengkap dan komprehensif. Lah, udah bolak-balik pengadilan sampai akhirnya inkrah kok masih dibilang harus dipastikan terlebih dahulu. Ya sudah dong kalau inkrah dibayar ya. Tapi kenapa dibilang malah punya hutang? Ya. Nah, dia bilang ya tadi karena Bang Yama dan sama si MNP kan miliknya sama Ibu Tutut ya. Wah, jadi realitasnya karena sama nggak bisa diganti. Capek deh. Dan kata Ronald nih dari Kementerian Keuangan, CMNP sendiri memiliki utang ratusan miliar kepada pemerintah lewat 3 perusahaan naungan grup Citra. Nggak tahu deh. Makanya ditantang sama Yusuf Hamka. Ayo buktiin di mana saya punya utang. Malah pemerintah yang sudah dibilang punya keputusan tetap inkrah harus bayar, malah nggak bayar. Ini malah dia bilang mana hutang saya? Tunjukkan buktinya. Kemudian Ronald dari Kementerian Keuangan bilang nggak ingat angka pastinya. Utangnya ratusan miliar terkait BLBI juga. Lah, BLBI mah urusan Bang Yama bukan CMNP dong. Nggak ngerti saya nih ya. Oke deh. Jadi ini agak agak lucu gitu menurut saya. Menurut saya agak lucu. Nah, ini terakhir dan nih ya berita dari CNN. Berita dari CNN juga Pak Mahfud mengatakan pihaknya akan mengkonfirmasi ke Kementerian Keuangan setelah mendengarkan penjelasan Pak Yusuf ya. Nah, katanya dari dokumen yang dia lihat itu memang dari segi hukum betul negara punya hutang kepada Yusuf Hamka. Tegas Pak Mahfud ya. Karena terlepas kontroversi yang ini itu sudah ada keputusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah sampai tingkat PK peninjauan kembali yang sudah tidak bisa dibanding atau diapain lagi. Ya udah, sudah tetap harus dibayar. Bahkan pada waktu Menteri Keuangan itu dijabat oleh Pak Bambang Brojonegoro. Jadi sebelum Ibu Sri Mulyani, Pak Bambang Brojonegoro ya sudah diakui itu adalah kewajiban pembayaran hutang yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini beritanya bilang gitu ya harus saya sebut dong ya. Nah, ya sudah. Karena dokumennya jelas ya dan sudah inkrah ya harus dibayar. Kira-kira begitu. Nah, ini menarik.
Ibu Sri Mulyani bilang pemerintah ingin berhati-hati dan teliti mempelajari sebelum membayar utang yang kini membengkak jadi 800 miliar. Iya deh, tolong diteliti deh ya, sudah bertahun-tahun lu ya. Waduh, gitu deh. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Inilah carut marutnya manajemen pemerintahan. Ketika kita punya hutang sama pemerintah, wah diuber gitu ya, kalau bisa dipenjara dulu gitu ya. Nah ini ketika pemerintah punya hutang ke pihak swasta, ya begitu, harus diteliti dulu, padahal sudah ada keputusan pengadilan yang inkrah. Begitu saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silahkan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya juga mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.